Perkenalkan, aku Nadia. Senang sekali bisa belajar bersama kalian hari ini. Sebelum kita mulai, coba perhatikan sekeliling kalian sekarang. Apakah ada sesuatu yang mengalami perpindahan posisi? Mungkin ada kipas angin yang berputar, teman yang sedang berjalan, atau bahkan tangan kalian yang sekarang sedang mengangkat buku. Tanpa kita sadari, setiap hari kita hidup berdampingan dengan adanya perubahan posisi. Tapi, pernahkah kalian berpikir apa sebenarnya yang dimaksud dengan perubahan posisi ini? Nah, di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai kegiatan yang ada di sekitar kita. Jadi, pastikan kalian siap ya. Siapkan buku catatan, siapkan semangat, dan mari kita mulai petualangan sains kita pada hari ini. Yuk belajar bersama. Nah, perubahan posisi yang sudah kita bahas di awal tadi ternyata dapat diartikan sebagai gerak. Jadi, pengertian gerak di sini adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Jadi, kalau kita melihat ada benda yang mengalami perubahan posisi, maka kita bisa artikan bahwa benda tersebut mengalami gerak. Nah, setelah kita mengetahui pengertian gerak, di sini kita akan membahas mengenai besaran yang ada dengan gerak. Yang pertama adalah jarak, di mana jarak ini adalah panjang total lintasan yang dilalui oleh suatu benda. Dalam perhitungan jarak, itu tidak ada arah yang dihasilkan karena jarak itu termasuk dalam besaran skalar. Yang kedua adalah perpindahan, di mana perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, berbeda dengan jarak tadi, perpindahan ini memiliki arah dari hasil perhitungannya, dikarenakan perpindahan ini termasuk ke dalam besaran vektor. Oke, sekarang kita masuk contoh soalnya ya. Di sini ada seseorang yang berjalan dari arah barat ke timur sejauh 10 meter. Kemudian dia berbalik arah barat sejauh 5 meter. Nah, di sini kita harus menghitung jarak dan perpindahan orang tersebut. Untuk mengerjakan contoh soal ini, coba kalian perhatikan gambar yang sudah ada pada layar. Nah, orang ini berjalan ke arah timur sejauh 10 meter, kemudian dia berbalik arah ke barat sejauh 5 meter. Nah, untuk menghitung jarak dan juga perpindahan orang tersebut, kita gunakan pengertian jarak dan perpindahan yang sudah kita bahas di awal tadi, di mana jarak itu adalah panjang total lintasan yang dilalui oleh orang ini. Ketika orang ini berjalan ke timur sejauh 10 meter, kemudian dia berbalik arah sejauh 5 meter. Jadi dapat kita hitung jaraknya adalah 10 meter ditambah dengan 5 meter. Kemudian untuk menghitung perpindahan, pengertiannya tadi adalah perubahan posisi dari suatu benda. Nah, orang ini berpindah dari arah timur 10 meter dan ke arah barat 5 meter. Nah, jarak dari titik awal dan titik akhir orang ini dihitung dengan cara 10 meter dikurangi dengan 5 meter. Jadi hasilnya adalah 5 meter. Nah, setelah kita tadi sudah membahas mengenai pengertian dan contoh soal tentang besaran gerak, jarak, dan perpindahan, sekarang kita akan membahas mengenai besaran gerak, kelajuan, dan kecepatan. Nah, yang pertama adalah kelajuan, adalah jarak total yang ditempuh suatu benda untuk bergerak selama waktu tertentu tanpa memperhitungkan arah. Nah, kelajuan ini tidak memperhitungkan arah, sama seperti jarak yang juga tidak memperhitungkan arah karena termasuk ke dalam besaran skalar. Nah, untuk rumus menghitung kelajuan itu adalah V sama dengan S dibagi dengan T, di mana V adalah kelajuan yang satuannya meter per second, S adalah jarak tempuh, satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya adalah second atau detik. Yang selanjutnya adalah kecepatan, yang artinya besarnya perpindahan per satuan waktu. Nah, kecepatan ini memperhitungkan arah seperti dengan perpindahan karena dia termasuk ke dalam besaran vektor. Nah, untuk rumus kecepatan di sini adalah V sama dengan delta X dibagi dengan delta T, di mana V adalah kecepatan rata-rata yang
yang satuannya adalah meter per sekon, dan delta X adalah selisih jarak yang ditempuh dengan satuan meter yang dapat dicari dengan perhitungan jarak akhir dikurangi dengan jarak awal, dan delta T adalah selang waktu yang satuannya adalah second atau detik yang dapat dicari dengan mengurangi antara waktu akhir dengan waktu awal. Setelah membahas tentang pengertiannya, mari kita membahas tentang contoh soalnya. Di sini kita akan membahas tentang soal tentang kelajuan terlebih dahulu. Nah, soalnya adalah Rika berjalan pada lintasan lurus. Dia menempuh jarak 600 m selama 10 menit. Berapakah kelajuan Rika berjalan? Untuk mengerjakan soal ini, mari kita tulis apa saja yang kita peroleh dari soal. Nah, di sini Rika berjalan pada lintasan lurus dengan menempuh jarak 600 m. Nah, jarak pada penjelasan sebelumnya itu disimbolkan sebagai S. Jadi, kita tulis terlebih dahulu S sama dengan 600 meter. Nah, kemudian kita juga mengetahui tentang waktu. Nah, waktu di penjelasan sebelumnya itu disimbolkan sebagai T. Jadi, kita tuliskan terlebih dahulu T sama dengan 10 menit. Nah, pada penjelasan sebelumnya diketahui bahwa waktu itu satuannya adalah second atau detik. Sementara pada soal ini, waktu masih diketahui dalam satuan menit. Jadi kita harus mengubah ke second dengan mengalihkannya dengan 60. Nah, hasil akhirnya kita memperoleh waktu adalah 600 second. Nah, setelah kita mengetahui jarak dan waktu, kita bisa menghitung kelajuan Rika dalam berjalan dengan rumus V sama dengan S dibagi T. Nah, S-nya tadi sudah kita ketahui 600 meter, kemudian T-nya juga sudah kita ketahui 600 second. Jadi, hasil dari kelajuan Rika berjalan adalah 1 meter per second. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal kecepatan. Nah, di sini soalnya adalah seorang anak berlari dari A ke arah timur sejauh 15 meter. Kemudian dia berbalik arah ke arah barat sejauh 5 meter. Jika anak tersebut memerlukan waktu 5 second untuk sampai di C, berapakah kecepatan anak tersebut? Untuk menyelesaikan soal ini, mari kita tuliskan apa saja yang kita ketahui dari soal. Nah, anak ini berlari ke arah timur sejauh 15 meter, kemudian berbalik arah sejauh 5 meter. Nah, dari informasi ini kita bisa mengetahui delta X atau selisih jaraknya. Jadi, selisih jaraknya adalah 15 meter dikurangi dengan 5 meter, sehingga kita bisa memperoleh selisihnya adalah 10 meter. Kemudian anak ini memerlukan waktu 5 second untuk sampai di C. Jadi kita dapat mengetahui T sama dengan 5 second. Kemudian untuk yang ditanyakan adalah berapa kecepatan anak tersebut. Jadi V itu bisa kita cari dengan delta X dibagi dengan delta T, di mana delta X adalah selisih jarak yang sudah kita hitung tadi, yaitu 10 meter dibagi dengan delta T atau selisih waktu. Nah, untuk waktu di soal ini hanya diketahui 5 second untuk waktu yang diperlukan anak ini sampai di C. Jadi kita ketahui T-nya adalah 5 second. Nah, jadi hasil perhitungan untuk kecepatan di sini adalah 2 meter per second ke arah barat. Karena kecepatan adalah besaran vektor, jadi kita bisa mengetahui arah dari pergerakan anak ini berlari. Nah, sekarang teman-teman sudah melihat langsung bagaimana cara menggunakan rumus gerak, mulai dari menghitung jarak, perpindahan, kemajuan, sampai kecepatan. Ternyata
Rumus-rumus ini tidak sulit yang dibayangkan ya. Kuncinya hanya satu, memahami konsep geraknya terlebih dahulu. Rumus bukanlah sekadar angka, tetapi alat bantu kita untuk menjelaskan peristiwa di sekitar kita secara ilmiah. Setiap langkah, setiap gerakan, semuanya bisa dihitung dan dipahami dengan sains. Nah, sebelum video ini diakhiri, coba kalian tantang diri sendiri dengan menghitung ketika kalian berjalan dari rumah ke warung sejauh 20 meter, lalu kembali sejauh 5 meter, berapakah jarak dan perpindahan yang kalian tempuh? Pikirkan pelan-pelan ya, dan coba hitung sendiri. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Teruslah berlatih, karena semakin sering kamu mencoba, semakin jago kamu memahami sains. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semangat belajar, dadah!